Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 hari ini akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Sriwijaya dan juga Kalingga. Sebelum kami mulai videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan member, dimulai dari saya, Kaisha Azara. Saya Anandandri Permatasari. Saya Farhanel Ansari Abadi. Saya Cilidi Ramadhani. Saya Brother Evan Darius. Saya Gita Fatri Ahmad. Saya Muhammad Rafi Haji. Dan juga satu teman kita yang berhalangan hadir, yaitu Raihan Maliki. Daripada berlama-lama, langsung kita mulai aja ke videonya. Asal mula Kerajaan Kalingga. Kalingga atau Holing merupakan sebuah sebutan dari sumber Tiongkok yang merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha yang muncul di Jawa Tengah pada abad ke-6 Masehi. Letak pusat kerajaan ini masih dipermasalahkan dan belum jelas, kemungkinannya tuh berada di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Jepara pada saat ini. Sumber sejarah kerajaan ini pun masih belum jelas dan kabur. Kebanyakan diperoleh dari sumber catatan Tiongkok, tradisi kisah setempat, dan juga naskah cerita parahyangan yang disusun berabad-abad dan kemudian pada abad ke-16 masih menyinggung mengenai Ratu Sima yang erat kaitannya dengan Kerajaan Galuh dan juga Mataram kuno. Yang dimana Ratu Sima ini memiliki anak yang bernama Putri Parwati dan menikah dengan putra mahkota Kerajaan Galuh yang bernama Mandiminya. Lalu Mandiminya ini dinobatkan sebagai raja kedua Kerajaan Galuh. Dan Putri Parwati pun memiliki seorang anak yang bernama Sanaha yang di kemudian hari ia pun menikah dengan Bratasenawa yang merupakan raja ketiga dari Kerajaan Galuh. Mereka pun juga mempunyai kelak anak yang bernama Sanjaya yang dimana dia akan mendirikan Kerajaan Mataram kuno. Raja-raja Kerajaan Kalingga yang pertama ada Prabu Asumurti tahun 594 sampai 605 Masehi. Pasca didirikan oleh Dapunda Sailendra pada abad ke-6 Masehi, Prabu Asugeni ditunjuk sebagai raja pertamanya dan berkuasa sekitar 11 tahun. Prabu Asugeni tahun 605 sampai 632 Masehi, usai Prabu Asumurti meninggal, tahta kerajaan diambil alih putranya yaitu Prabu Asugeni dengan masa jabatan 27 tahun. Prabu Wasudewa tahun 632 sampai 652 Masehi, meninggalnya Prabu Asugeni membuat sang putra bernama Prabu Wasudewa naik tahta dan mengisi kedudukan raja yang kosong. Prabu Kiratasingha tahun 632 sampai 648 Masehi, regenerasi raja penguasa Kalingga masih terus berlangsung sampai pada Prabu Kiratasingha yang dipercaya menjadi pemimpin. Lalu ada Prabu Wasukawi tahun 632 Masehi. Tidak banyak sejarah yang mengisahkan sosok Prabu Wasukawi, namun ia diketahui pernah menjabat sebagai penguasa Kalingga. Lalu ada Prabu Kartikeya Singha tahun 648 sampai 674 Masehi. Prabu Kartikeya Singha menikah dengan putri Prabu Wastugeni yaitu Dewi Wasuhari atau Ratu Sima. Kartikeya Singha pun mendapat jatah kuasa di Kalingga selama 26 tahun. Lalu yang terakhir ada Ratu Sima 674 sampai 695 Masehi. Saat suami Ratu Sima Prabu Kartikeya Singha wafat, kekuasaan digantikan sang ratu yang mengembalikan keadaan membuat kerajaan Kalingga berada di masa kejayaan pada masa kepemimpinannya. Ratu Sima dikenal sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan adil sehingga rakyatnya dapat hidup dengan aman, nyaman, serta berkecukupan. Kerajaan Kalingga ini dibuktikan dengan kemajuan di berbagai sektor seperti ekonomi, pertanian, militer, perdagangan, dan agama. Selain itu, Kalingga juga diketahui memiliki relasi perdagangan yang kuat dengan Cina. Sektor perdagangan ini ditopang dengan keberadaan pelabuhan besar yang berada di Pekalongan. Dengan keberadaan pelabuhan terbesar yang berada di Pekalongan, perkembangan Kerajaan Kalingga menjadikan kondisi sosial pada masa Kerajaan Kalingga ini sudah tersusun dengan baik. Hal ini disebabkan karena sistem pemerintahan yang keras dari Ratu Sima. Di samping itu, ia sangat adil dan bijaksana dalam memutuskan suatu masalahnya. Semua menghormati dan menaati seluruh keputusan yang dibuat oleh Ratu Sima. Ratu Sima tidak pernah memihak dalam kondisi sosialnya. Ia hanya membina sebagai penguasa kerajaan. Karena sifat yang sangat keras, ia pun membuat sebuah lembaga masyarakat yang sudah jelas fungsi dan tugasnya. Ia membuat lembaga masyarakat ini untuk membantu dirinya dalam mengatasi masalah. Dengan berdirinya lembaga masyarakat ini disertakan juga dengan diberlakukannya sistem perundang-undangan. Ia telah membuat sistem perundang-undangan sempurna dengan dibantu oleh lembaga masyarakat. Hadirnya sistem perundang-undangan ini didukung dengan baik oleh rakyat dan berjalan juga dengan baik. Dua bidang ekonomi dalam kegiatan perekonomian masyarakat Kerajaan Lingga sangatlah berkembang. Kegiatan ekonomi ada dua, yaitu perdagangan dan juga pelayaran. Hal ini disebabkan karena letak kerajaan yang berada di Semenanjung Melayu membuat perdagangan sangat terkendali dan juga dapat
sangat mudah maju karena adanya transportasi, sehingga membuat lebih mudah dan cepat. Dengan adanya transportasi dan juga pemerintahan yang mendukung, mengakibatkan terjadinya hubungan perdagangan antar negara lain di Kalingga. Ada sumber air asin yang tidak mereka manfaatkan untuk membuat garam. Kehidupan di kerajaan Kalingga juga tenang karena tidak adanya kejahatan dan kebohongan akibat kondisi tersebut. Maka Kalingga pun sangat berfokus pada pendidikan. Buktinya adalah rakyat Kalingga sudah mengenal tulisan dan juga telah mengenal ilmu perhitungan perbintangan yang mereka terapkan dalam bertanam dan kegiatan lainnya. Selain perdagangan dan pelayaran dan juga bertanam, mereka juga menghasilkan kulit penyu, emas perak, sulap badak, dan juga gading. 3 budaya masyarakat kerajaan Kalingga mayoritas memeluk agama Buddha. Begitupun dengan kebudayaan yang banyak pengaruh oleh kebudayaan India. Selain agamanya yang lekat dan kental, banyak tercantum dan terpengaruh oleh adat istiadat kebudayaan orang India. Dari tahun 674 Masehi, pada masa pemerintahannya, hal ini juga berpengaruh pada Ratu Sima yang dapat menerima secara baik atas masuknya kebudayaan India ke kerajaan Kalingga. Tempat politik berdasarkan berita Cina disebutkan bahwa kerajaan Kalingga dipimpin oleh seorang raja putri yang bernama Ratu Sima. Pemerintahannya diawali dari tahun 674 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Ratu Sima sangat keras tetapi ia tetap adil dan bijaksana kepada setiap pelayannya. Ia selalu menghukumkan dengan sanksi yang berat. Seluruh rakyat pun sangat penuh patuh terhadap seluruh perintah dari Ratu Sima. Bahkan tidak ada satu orang pun rakyat maupun pejabat kerajaan yang dapat melanggar perintahnya. Ratu Sima mendidik rakyatnya agar selalu berlaku jujur dan menindak keras segala macam bentuk pencurian. Ia menerapkan hukuman yang kuat, yaitu pemotongan tangan bagi siapapun yang mencurinya. Dan masa keruntungan kerajaan Kalingga Ratu Sima oleh raja yang membawa Kalingga ke masa kemasan sekaligus menutup riwayat kerajaan ini status imam memimpin selama 21 dan wafat pada tahun 695 Masehi. Kerajaan Kalingga mengalami kemunduran karena menjadi wilayah taklukan kerajaan Sriwijaya ini. Hal ini disebabkan karena kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu bersama Melayu dan Tarumanegara yang sebelumnya telah ditaklukkan kerajaan Sriwijaya ketiga. Kerajaan tersebut menjadi persaing kuat jaringan perdagangan Sriwijaya Buddha. Spesifik serangan dari kerajaan Sriwijaya ingin menguasai perdagangan khususnya di wilayah pesisir Jawa. Serangan tersebut mengakibatkan pemerintahan Kicen menyingkirkan ke Jawa, Ujian Timur dan mundur ke pedalaman Wajawa bagian tengah antara tahun 742 sampai 750 Masehi. Demikian kemunduran dan keruntuhan kerajaan Kalingga diakibatkan karena adanya serangan untuk menguasai jalur perdagangan oleh kerajaan Sriwijaya. Setelah adanya serangan dari kerajaan Sriwijaya, kerajaan Kalingga ini terbagi menjadi 2 yang dipimpin oleh Ratu Sima dan 2 anak 105 tersebut bernama Dewi Prawati dan Pangeran Rayana Dewi. Parwati yang bersunting rahyang mandi minyaknya dari kerajaan Sunda Galuh menguasai Kalingga Utara, sedangkan bagian selatan diserang kepada Pangeran Narayana sehingga Dewi Prawati bersama suaminya memimpin kerajaan ke ini yang berlokasi di sekitar daerah Mangelang. Juga Pangeran Narayana yang mungkin kerajaan Medang atau Maratam kuno yang diperkirakan berada di sekitar daerah Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga memiliki 5 peninggalan, yaitu diantaranya untuk peninggalan ke-1, yaitu Tukmas. Seperti telah disinggung sebelumnya, prasasti ini ditemukan di Jawa Tengah, Magelang, tepatnya berada di lereng Gunung Merapi. Prasasti Tukmas berisi informasi mengenai mata air yang jernih dan bersih. Sungai aliran mata air tersebut dinamakan dengan Sungai Gangga, salah satu sungai suci yang bagi pemeluk Hindu terletak di India. Dalam prasasti tersebut juga terdapat pula gambar-gambar, misalnya kelang sangka, trisula, bunga, teratai, cakra, dan kapal.
Untuk peninggalan yang kedua yaitu Prasasti Sejomerto. Prasasti Sejomerto bersifat keagamaan. Siwais di Sutrasa. Sini isinya adalah kisah keluarga dan tokoh utama Dapunta Sailendra, yaitu ayahnya bernama Santanu, ibunya yaitu Bandrawati dan istrinya bernama Sangkura. Untuk peninggalan yang ketiga yaitu Candi Bubrah. Candi ini ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Candi ini menunjukkan bahwa pada zaman dahulu wilayah pantai utara Jawa Tengah berkembang kerajaan Cora Hindu Siwais. Untuk peninggalan yang keempat yaitu Candi Angin. Seperti Candi Bubrah, candi ini juga bercorak Siwais dan lokasinya juga ada di Desa Tempuh, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Untuk peninggalan yang terakhir yaitu situs Puncak Sanggalikur. Situs ini berada di puncak atau khawatir terhadap tahu demi Numeria. Lokasinya dekat dengan Kecamatan Keling. Pada situs ini terdapat arca yaitu arca Batara, Guru, Wisnu, Narada, dan Togo. Selain arca yang berhasil ditemukan, di tempat ini juga terdapat 6 pemujaan yang tersebar di bawah hingga atas puncak. Sumber sejarah Kerajaan Kalingga. Sumber sejarah yang menceritakan tentang Kerajaan Kalingga dapat kita temukan pada catatan dari kisah Cina, kisah lokal, dan juga benda peninggalannya. Sumber sejarah berupa catatan yang pertama, ada catatan dari dinasti Tang. Catatan ini menyatakan bahwa Kerajaan Holing atau Kerajaan Kalingga dapat berada di daerah Copot atau Jawa. Catatan ini juga menceritakan bahwa sejak tahun 674 Masehi, 100 Simo atau Simak telah memerintah di Kerajaan Kalingga. 105 ini dikenal sebagai ratu yang sangat adil, tegas, dan juga bijaksana. Sehingga pada masa pemerintahannya, dan Kalingga menjadi kerajaan yang aman, damai, dan juga tetap. Yang kedua, ada catatan ini dari pendeta. Isi catatan ini menceritakan bahwa ada seorang pendeta Cina yang bernama Huining di daerah Jawa. Pendeta ini menerjemahkan kitab Buddha dari bahasa Sanskerta ke bahasa Tiongkok. Tapi tentunya dia tidak sendiri. Dia dibantu oleh pendeta asal Jawa yang bernama Jana Badra. Nah, di catatan ini semakin menegaskan bahwa Kerajaan Kalingga berada di daerah Jawa. Sumber sejarah berupa cerita lokal. Yang pertama ada cerita Parayangan. Naskah cerita Parayangan ini menjelaskan tentang asal-usul Ratu Sima dan hubungannya dengan Kerajaan Galuh. Di dalam naskah ini juga menjelaskan tentang hubungan Kerajaan Kalingga dengan kerajaan lainnya seperti Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan Kerajaan Sunda. Tentang hubungan Kerajaan Kalingga dengan kerajaan-kerajaan lainnya seperti Kerajaan Sriwijaya, Mataram kuno, dan juga Kerajaan Sunda. Dalam sumber lain tentang kerajaan ini menyebutkan bahwa pada tahun 752 Masehi, Kerajaan Kalingga atau Holing telah menjadi wilayah atau daerah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini yang menyebabkan pada perkembangan selanjutnya. Kerajaan Kalingga dikenal sebagai daerah perdagangan Hindu sama seperti Tarumanegara dan Melayu. Yang kedua ada cerita lokal. Hal cerita ini menyebar di kalangan masyarakat di Jawa Tengah bagian utara. Di dalam cerita ini mengisahkan tentang seorang ratu yang sangat adil, tegas, dan juga bijaksana. Tidak lain dan tidak bukan adalah Ratu Sima. Mendidik rakyatnya untuk selalu berbuat kebaikan dan juga kejujuran. Ia juga akan menghukum segala jenis kejahatan, sehingga dikisahkan pada suatu hari ada seorang raja yang ingin menguji kejujuran dari rakyat Kalingga. Diletakkanlah sekantung emas di pertigaan jalan. Sekarang kalau semisal kita ada di sana terus melihat ada sekantung emas yang entah punya siapa, pasti kita akan mengambil master sebutkan tetapi berbeda dengan rakyat Lingga mengambil emas tersebut
Tetapi berbeda dengan rakyat Lingga, hingga bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang menyentuh kantung emas tersebut. Akan tetapi tahun ketiga kantung emas tersebut tidak sengaja tersentuh oleh kaki dari pangeran. Tahun ketiga kantung emas tersebut tidak sengaja tersentuh oleh kaki dan dari Pangeran Mahkota. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh Ratu Sima? Ya betul, Ratu Sima menghukum pangeran tersebut dengan cara memotong kakinya. Ini menjadi salah satu bukti bahwa Ratu Sima sangat adil terhadap rakyatnya. Sumber sejarah berupa benda peninggalan sumber sejarah Kerajaan Kalingga. Pangeran tersebut dengan cara memotong salah satu kakinya. Pangeran tersebut memotong kakinya sebagai bukti bahwa Ratu Sima sangat adil terhadap rakyatnya. Peninggalan kerajaan Kalingga ada yang pertama yaitu Prasasti Tukmas. Prasasti Tukmas berada di desa Lebak, Kecamatan Grebek, Kabupaten Magelang. Prasasti ini menggunakan huruf Pallawa dan ditulis dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini berisi tentang mata air jernih yang disamakan dengan Sungai Gangga yang berada di India. Pada prasasti tersebut terdapat gambar kendi cakra, bunga teratai dan juga kapal. Yang kedua ada Prasasti Sojomorto. Sesuai namanya, prasasti ini ditemukan di desa Sojomorto, Tebas, Kabupaten Batam. Prasasti ini merupakan peninggalan abad ke-7. Prasasti ini ditulis menggunakan bahasa aksara Jawi dalam bahasa Melayu kuno. Prasasti ini berisi tentang keluarga Salendra Salendra. Candi dari situs peninggalan kerajaan Kalingga yang pertama ada Candi Kile, ditemukan di desa Tempur, Kecamatan Kile, ditemukan di desa Jepara, Jawa Tengah. Yang kedua ada Candi Berahu seperti halnya Candi Angin, dan Candi Berubah juga ditemukan di desa Tempur, Kecamatan Kile. Ditemukan juga 4 arca yang diberi nama Arca Batara, Guru Wisnu, Narada, dan juga Togo. Selain arca juga ditemukan situs pemujaan. Ada 6. Yang pertama itu diberi nama Noyoso Pandu Dewonoto, dan lain-lain halnya. Sekian, terima kasih. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya juga berlokasi di Sumatera Selatan. Adapun bukti sejarah dari Kerajaan Sriwijaya ialah 1. Prasasti Kedudukan Bukit, 2. Prasasti Kota Kapur, 3. Prasasti Nalanda, 4. Prasasti Ligor. Munculnya kerajaan Sriwijaya. 1. Berawal dari dibangunnya suatu perkampungan Sriwijaya. Perkampungan ini terletak di lalu lintas perdagangan. Di dalam perkampungan Sriwijaya ini terdapat pasar yang sangat ramai dikunjungi masyarakat. Karena hal itu maka berkembang menjadi perkotaan dan berkembang menjadi kerajaan Sriwijaya. Mengenai kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, kerajaan Sriwijaya termasuk pusat persebaran agama Buddha se-Asia Tenggara. Dan pada abad ke-9, kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara. Lalu, ada yang kedua, kerajaan Sriwijaya dapat mencapai kejayaannya saat dipimpin oleh Raja Balaputra Dewa. Beliau memimpin pada tahun 850 Masehi. Yang terakhir, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-12, di mana saat itu kerajaan besar mulai menyerang kerajaan Sriwijaya.